Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini semuanya sehat dan bahagia. Hari ini masih berjumpa dengan Bu Sisil dalam materi pembahasan soal PH 5 untuk KD 3.5 teks eksposisi. Ya, sebelumnya kita satukan dulu dengan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Jangan lupa berdoa dahulu sebelum memulai aktivitas hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya. Hari ini materinya khusus sekali ya. Jangan lupa untuk menuliskan absen di live chat yang berlangsung selama Ibu mengajar. Ingat ya, hanya selama Ibu mengajar. Hari ini hari Rabu ya, jadi salam pramuka. Oke. Masih materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8. Yuk kita nonton video motivasi dulu sebentar. Iya, video ini berbicara tentang sebuah benih. Benih yang dari masih kecil, kemudian disiram, kemudian dia berakar dan semakin kuat. Walaupun ada guncangan, ada angin badai, dia akan kuat untuk teguh berdiri. Ya, jadi itu benih iman kita. Jadi sebuah berkat ya bagi kita bahwa iman kita bertumbuh tetapi juga berakar mendalam. Ibu harap semuanya juga seperti itu. Jadi tetap semangat buat hari ini. Ya. Hari ini kita akan ya membahas tentang PH 5. PH 5 itu tentang mengidentifikasi teks eksposisi. PH ini telah kita laksanakan tanggal 19 Oktober 2020. Oke, kita akan simak kembali ya. Jadi kita akan membahasnya dalam kesempatan kali ini. Mari kita kembali ke Google Classroom. Ini soal PH 5 ya. Sebelum mengerjakan PH, Ibu sudah tuliskan bahwa soal ini diadopsi dari latihan soal yang sudah dikerjakan sebelumnya ya. Jadi seharusnya lebih maksimal. Ibu selalu mengingatkan bahwa kalian harus login dengan email masing-masing ya. Jadi harus menuliskan email. Ingat, Ibu terangkan sekali lagi, email yang digunakan adalah email yang tertera dalam Google Classroom. Ya. Oke, mengisikan nama lengkap, kelas. Nah, nomor absen ini tolong yang nomor absennya di bawah 10, berarti tulisnya hanya 1, 2, 3. Tidak dengan 01, 02, 03 dan seterusnya. Di sini Ibu tuliskan, kerjakan dengan baik, jujur dan tepat. Boleh open book tetapi tidak boleh searching di Google atau bekerja sama dengan teman atau guru les. Ya, kita akan bahas yang pertama ya. Teks ini terdapat di halaman 45 sampai dengan 46, yaitu mengajarkan kejujuran pada anak. Sama ya dengan latihan soal. Yang jelas teks ini terdiri dari berapa jawabannya? Ya, 8 paragraf ya. Oke. Bagian tesis atau bagian
apa yang diterangkan yang paling penting itu selalu berada di bagian yang pertama. Jadi yang di situ jawabannya adalah mengajarkan kejujuran adalah hal yang penting yang dilakukan orang tua. Kemudian bagian tesis dalam paragraf tersebut terdapat pada paragraf yang selalu yang pertama kalau tesis. Ya. Pola pengembangan tesis ya pada bagian yang tadi itu menggunakan pola, kalau berada di depan berarti polanya adalah ya betul deduktif. Kemudian contoh hal yang tidak jujur yang diajarkan orang tua dalam teks tersebut adalah ya itu tinggal mencari. Ya, menyuruh jangan bilang siapa-siapa. Cara menanamkan kejujuran adalah menghindari reaksi negatif terhadap kejujuran yang dilakukan anak. Contohnya yaitu ya menghargai anak yang mengaku salah. Apa yang dilakukan bila ada indikasi ketidakjujuran atau berkata bohong? Ya, jawabannya adalah melakukan penyelidikan dengan tuntas. Oke. Nah, ini yang Ibu ganti dari yang latihan soal. Argumen bahwa setiap anak tumbuh sesuai contoh yang diketahuinya, menyaksikan berbagai kebohongan kemudian melakukannya, terdapat di paragraf yang kelima. Silakan dicek. Apa isi penegasan ulang dalam teks eksposisi ini? Penegasan ulang berarti di paragraf yang paling terakhir, yaitu ya keteladanan, ya itu kata kuncinya. Nah, pola pengembangan bagian yang ini ya, penegasan ulang ini apa sih? Pola apa yang dipakai? Ya, jadi yang dipakai adalah pola induktif karena berada di paling belakang. Oke. Teks pertama selesai ya. Ya, silahkan dicek kembali. Teks kedua. Mencegah kecanduan gawai atau gadget pada anak. Teks ini terdiri dari 8 paragraf. Bagian tesis ya di paling pertama, paragraf pertama berarti berisi tentang ya arti kecanduan gawai atau gadget. Ada berapa cara ya yang ditawarkan? Ada 6. Cara yang ke-6 yaitu dengan ya yang mana yang ke-6? Ya, batasi ya. Kalau latihan soal bukan cara yang ke-6. Nah, jadi teliti untuk membaca soal. Main sepeda, membuat makanan, ya ini contoh dari cara yang kedua. Cara orang tua membantu anak dalam teks tersebut adalah dengan ya ada kata kuncinya eksplorasi pelajaran. Pola pengembangan teks eksposisi bagian penutup menggunakan pola, kalau di depan berarti ya deduktif. Nah, bagian argumen dalam teks tersebut berjumlah, ya kalau jumlah paragrafnya 8 berarti harus dikurangi 1 tesis dan 1 penegasan ulang, sisanya adalah argumen, berarti ada ya 6. Dari ke-6 cara yang ditawarkan ya dapat disimpulkan bahwa ya adanya waktu interaksi yang cukup antara anak dan orang tua. Ini paling gampang. Sumber referensi teks tersebut berasal dari ya edukasikompas.com ya. Teks kedua gampang kan? Ya, pasti gampang. Oke, teks ketiga. Ujian nasional dan kemajuan dunia pendidikan. Teks halaman 53 sampai 54. Terdiri dari ya 5 paragraf. Oke, dampak UN bagi kemajuan dunia pendidikan dipertanyakan karena ya hanya mengukur aspek pengetahuan. Di bagian mana terdapat pola paragraf induktif? Induktif berarti kalimat utamanya ada di akhir, berarti di bagian ya, simpulan kan. Mengapa UN model hafalan tidak akan melahirkan generasi kreatif? Karena ya dengan menghafal kehilangan daya nalar dan berpikir. Nah, ini juga yang Ibu ganti. Sejak di bangku kuliah mereka telah diperlakukan seperti robot penghafal. Terletak di paragraf yang ke-3. UN mempunyai tujuan baik untuk ya dilihat ya nasional, regional, terpusat. Jawabannya nasional. Bagian argumen ya berjumlah berapa? Kalau ada 6 berarti dikurangi 2. Paragrafnya tadi ada 5 berarti dikurangi 2 berarti 3. Oke. Ketiga ya. Kalimat anak yang cerdas sejak kelas 1 tidak lulus gara-gara ujian nasional terpeleset. Di bagian ya tesis di bagian pertama. Siswa akan jauh dari lingkungannya merupakan modal awal untuk
dibentuk menjadi pengetahuan melalui ya pengalaman belajar. UN kurang tepat dijadikan sarana pemetaan pendidikan karena adanya kebocoran kunci jawaban sehingga ya mencederai nilai kejujuran. Hanya beberapa yang Ibu ubah, yang lainnya hampir sama. Teks ketiga selesai. Sekarang teori teks eksposisi ini ada di materi PowerPoint pertemuan ke-22 tanggal 5 Oktober. Judul disebut pula ya kerangka kepala karangan. Pola pengembangan kalimat utama di awal berarti disebut deduktif. Ya, kalau di akhir berarti induktif. Kalau awal dan akhir pola pengembangannya berarti disebut campuran. Alasan pendukung yang perkuat pernyataan atau gagasan penulis teks eksposisi disebut argumen. Simpulan atau penutup teks eksposisi berisi tentang ya penegasan ya pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ini agak Ibu ubah. Ya, subjektif berarti salah, tidak dilengkapi salah, yang benar adalah kalimat penutup. Ya. Judul berikut yang menunjukkan teks eksposisi. Ini teks berita, ini slogan, ya. Ini adalah teks eksposisinya. Urutan yang benar langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi sudah ada di latihan, yaitu dengan cek judul. Ya, kemudian contoh teks eksposisi, ya kalau kemarin pidato berarti di sini esai. Saya, oke. Nah, ini teks keempat ini yang belum Ibu bahas, tapi kan bisa open book. Ya, terdiri dari berapa? Ya, 6 paragraf. Bagian tesisnya berisi tentang ya arti kebiasaan. Yang bukan contoh kebiasaan yaitu kebiasaan selalu berulang-ulang ya. Jadi ini mengikuti undian. Pola pengembangan tesis ya menggunakan paragraf ya deduktif karena di awal. Argumen tentang kebiasaan bukan sekedar soal tindakan fisik berada dalam paragraf yang ketiga. Argumen tentang kebiasaan bukan sekedar hal fisik berarti ya kebiasaan melibatkan sikap berpikir. Cara membangun kebiasaan positif dari kecil adalah ya tertib di jalan dan tempat umum. Penegasan ulang teks tersebut berada di paragraf jumlahnya berapa tadi? Ya, jumlahnya 6, berarti di paragraf yang ke-6. Kita mau belajar dari orang sukses, cobalah menelisik pola kebiasaannya. Arti kata menelisik? Iya, mengamati. Jadi cara mengubah kebiasaan buruk adalah dengan membangun kebiasaan positif sejak dini. Ya, di sini ada refleksinya. Jadi refleksi tidak terpisah. Jadi ditanyakan adalah nilai CC5 apa yang bisa diambil? Ya, jawabannya harus disertai dengan alasannya. Ada kejujuran, disiplin, daya juang, ya. Berikan alasan secukupnya. Oke, ini soal pembahasannya. Gampang kan? Ya, di sini udah Ibu tulis, pastikan 2-5 menit sebelum waktu habis disubmit. Ya, jadi soal ini harusnya selesai di pukul berapa ya? 11 lebih 20, tapi Ibu baru menutupnya 11 lebih 30. Oke. Itu ya pembahasan soalnya. Yuk kita kembali ke materi PowerPoint-nya. Ya. Setelah kita membahas soal yang tadi, ya lihat ya, ada beberapa yang keterangannya diserahkan dan harus diberikan. Yang diberikan ini berarti belum menyerahkan. Ya, semuanya Ibu suruh untuk cek submit PH5. Ya, nanti ada kata-kata diserahkan, serahkan terlambat dan sebagainya. Seharusnya mengapa ini terjadi? Ya, saya sudah mengerjakan tapi mengapa tulisannya belum diserahkan? Seharusnya setelah mengerjakan soal kembali ke Google Classroom, lihat di kanan atas ya, di sebelah sini ya. Kemudian kamu akan klik turn in atau tandai sebagai selesai. Nanti baru pekerjaanmu akan menjadi diserahkan di posisi dan menjadi bisa dinilai di bagian depan. Ya, kalau diberikan berarti bisa dinilai, tapi dia ditulis itu tidak ada lampiran tugasnya. Ya, tolong ya diperhatikan ya untuk semua kelas. Ya. Oke, sekarang ya. Ini adalah tanda ketika jawaban sudah dikirimkan. Ya. Kemudian ada skornya ya. Jadi kalau kamu mau meminta respon berarti silakan minta respon ke email
ya, kemudian underscore-nya sudah ada di sini. Nah, kalau yang sebelah sini ini berarti soal PH-nya sudah Ibu tutup. Kamu tidak akan bisa submit, tidak akan bisa membukanya. Ya, jadi ini adalah beberapa kode menjadi tanda selesai PH. Ya. Kemudian hari ini Ibu akan rilis nilai, ya, nanti di Zoom pribadi, ya, Ibu akan memberikan untuk nilai-nilai per kelas atau Zoom-nya per 2 kelas. Ya, kemudian dicek di bawah KKM kita 74, di bawah KKM berarti remedial. Ya, satu hal lagi, semuanya wajib cek email apakah sudah sama dengan yang di GC atau belum. Ya, ada anak yang tidak menulis nama tapi malah menulis nomor absen. Nomor absen di bawah 10 tolong hanya 1 digit saja saat mengisinya. Contoh rilis nilainya seperti ini, ya. Jadi nanti bisa kita cermati. Kemudian ini materi remedial, ya, silakan untuk dibaca, ya. Remedialnya tetap open book tetapi uraian tidak dengan pilihan ganda, ya. Dikirimkannya ke email, ya, email Bu Sisil. Oke. Kemudian subjeknya seperti ini, deadline-nya hari Jumat pukul 3 sore. Kemudian ini materi penugasan kita, ya, karena sudah selesai, ya, minggu depan kita masuk materi baru. Silakan membaca terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menandai dengan stabilo hal-hal yang penting, ya. Kemudian ikuti materi baru di YouTube Bu Sisil. Oke. Karakter yang akan kita bangun itu cermat dan kreatif. Cermat itu dalam KPPI itu penuh minat, seksama dan teliti. Ya, pesan Bu Sisil, jadilah cermat agar bermanfaat, saksama dan teliti harus dari hati. Kemudian kreatif, memiliki daya cipta. Kreatif itu jangan pasif. Kreatif itu harus aktif. Kreatif itu harus mencipta. Kreatif itu tidak harus memaksa. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran secara live untuk hari ini. Ya, pastikan sudah mengisi live chat, ya, supaya tidak tertinggal, dan waktunya kita akan menuju ke Zoom per kelas. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Bye bye.